Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di mata pelajaran TIK. Nah, baik anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu kemarin ya, karena minggu kemarin kalian sudah belajar tentang perintah-perintah dasar Microsoft Excel. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar tentang memasukkan data ke sel di Microsoft Excel. Nah, jadi sambil kalian lihat video ini, kalian buka LKS TIK kalian, halaman 22 bagian B sampai halaman 24 yang bagian atas itu ya. Nah, baik, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, kalian berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat dan barokah. Untuk yang pertama, jadi perlu diketahui bahwasannya Microsoft Excel itu berbeda dengan Microsoft Word. Kalau di Microsoft Word itu jenis datanya tidak dibeda-bedakan. Jadi entah itu data teks atau data angka di Microsoft Word itu sama. Berbeda dengan Microsoft Excel. Kalau di Microsoft Excel itu jenis datanya dibeda-bedakan. Nah, untuk kali ini jenis data yang akan kita bahas yaitu ada jenis data teks, lalu ada jenis data angka, jenis data tanggal, dan jenis data jam. Nah, baik, untuk yang pertama yaitu data teks. Nah, jenis data teks adalah data yang tidak bisa dioperasikan dengan operator matematika. Jadi, di data teks ini itu tidak dapat dijumlah, dikurangi, dikali, atau dibagi. Nah, lalu apa saja sifat-sifat data teks? Nah, sifat-sifat data teks itu bisa berisi angka, huruf, atau tanda baca. Atau bisa juga kita memasukkan data teks berupa angka saja dalam satu sel yang aktif. Nah, akan tetapi kalau kita memasukkan data teks berupa angka saja, yaitu syaratnya harus di sebelum teksnya di sebelum angkanya itu harus ada tanda petik 1 untuk menandakan bahwasannya data tersebut adalah jenis data teks, bukan data angka. Nah, langsung saja ya. Nah, jadi ini Pak Noval sudah ada contoh di sini di Microsoft Excel ya. Jadi ini adalah contoh dari data teks. Nah, jadi berupa huruf. Nah, itu sudah otomatis menjadi data teks. Atau dalam satu sel seperti ini ada angka dan huruf. Nah, ini untuk menunjukkan jumlah murid ya, misalnya 50 murid nih. Dengan tujuan di sel ini tidak dilakukan operasi perhitungan. Jadi cuma untuk menampilkan saja. Nah, itu tadi yaitu penjelasan dari jenis data teks. Nah, selanjutnya yaitu jenis data angka. Nah, jenis data angka adalah data yang bisa dioperasikan dengan operator matematika. Nah, jadi di data angka ini kita bisa melakukan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Nah, ini Pak Noval sudah ada contoh dari jenis data angka. Nah, berbeda ya dengan data teks tadi. Kalau data angka itu kita bisa melakukan perhitungan dari data tersebut, atau seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain.
Nah, untuk sifat-sifat data angka yaitu sebagai berikut. Data angka hanya boleh berisi angka, tidak boleh huruf atau tanda baca. Lalu kita juga bisa memasukkan bilangan dalam bentuk persentase. Nah, misal ya kita ingin memasukkan data angka yang membutuhkan ribuan atau desimal. Nah, seperti ini 60,90. Nah, kalau di Microsoft Excel untuk tanda desimalnya itu menggunakan titik. Jadi 60,90. Nah, ini artinya yaitu 60,9. Jadi kalau ingin membuat data angka yang berupa desimal, kalian gunakan tanda titik. Lalu untuk ketika kalian ingin menggunakan data ribuan seperti ini 9.900, jadi kalian ngetiknya di sini yaitu menggunakan tanda koma ya. Jadi misal seperti ini 9.900. Nah, jadi secara otomatis nanti kalau menggunakan tanda koma itu nilainya bernilai ribuan. Nah, kita juga bisa memberikan simbol mata uang di depan dari data angka yang kita masukkan ya. Misal ini kalian klik dulu, misalnya 9.900, kalian klik lalu pilih ke icon perintah accounting number format. Nah, ini ada pilihannya, ada euro, terus ada dolar. Nah, misalnya, nah jadi ini jumlah langsung menjadi seperti jumlah mata uang ya. Jadi 9.900 dolar. Nah, baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai data angka. Lalu selanjutnya yaitu tentang data tanggal. Nah, jadi untuk data tanggal ini banyak sekali cara ya. Nah, salah satunya yaitu memasukkan data tanggal dengan menggunakan fungsi date atau fungsi rumus date. Nah, jadi kalau di Microsoft Excel itu kan memiliki beberapa fungsi rumus ya yang bisa kalian gunakan. Misal untuk memasukkan data tanggal kita menggunakan fungsi date. Jadi fungsi date itu seperti apa? Jadi kalau memasukkan rumus, nah itu pertama kita ketik sama dengan terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini untuk memasukkan data tanggal kan menggunakan rumus date. Jadi sama dengan lalu masukkan rumusnya. Misal rumus date. Nah, ini ada langsung klik kiri. Nah, secara otomatis tampilannya seperti ini. Nah, jadi urutannya kalau di sini di Microsoft Excel yaitu dalam kurung tahun, koma, bulan, koma, tanggal, tutup kurung. Jadi memasukkan format tanggalnya seperti itu ya. Jadi tahun terlebih dahulu, misal sekarang tahun 2021. Nah, lalu koma, sekarang bulan 8. Nah, koma, tanggal 21. Nah, lalu tutup kurung. Nah, secara otomatis nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini tadi yaitu cara memasukkan data tanggal menggunakan rumus fungsi date. Lalu selanjutnya yaitu data jamnya. Jadi banyak cara yang dapat dilakukan untuk memasukkan data berupa waktu. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Misal ya, kita ingin memasukkan data jam yang menunjukkan pukul 8 pagi. Nah, jadi langsung saja kita menggunakan rumus
time, rumus fungsi time. Jadi pertama kalian masukkan sama dengan terlebih dahulu, lalu ketik time. Nah, muncul ini fungsinya. Lalu klik. Nah, misalkan tadi ingin memasukkan jam yang menunjukkan pukul 8 pagi. Nah, langsung saja kita masukkan 08,00,0, lalu tutup kurung, enter. Nah, otomatis muncul tampilan seperti ini, 8.200 AM. Nah, karena tadi kan tujuan kita untuk menampilkan pukul 8 pagi, jadi secara otomatis ini di belakangnya formatnya AM. Nah, lalu untuk misal kita ingin memasukkan data jam yang menunjukkan pukul 8 malam. Nah, untuk menunjukkan pukul 8 malam caranya juga sama. Yang pertama kalian masukkan fungsi time seperti ini, lalu pilih fungsinya. Nah, lalu masukkan, kan karena kita ingin menunjukkan pukul 8 malam. Nah, pukul 8 malam itu biasanya kan hitungannya 20 ya, pukul 20 jadi koma 00,0, lalu tutup kurung. Nah, karena ini kita ingin menunjukkan pukul 8 malam, jadi secara otomatis di bagian belakangnya itu menjadi PM bukan AM ya, karena yang kita masukkan tadi angkanya angka 20.00 bukan 8.00. Nah, kalau 8.00 menunjukkan angka AM atau pukul 8 pagi. Kalau 20.00, nah secara otomatis di Microsoft Excel-nya karena kita menggunakan fungsi time, nah jadi terbaca 8.00 PM. Nah, jadi perlu diingat bahwasannya Microsoft Word dan Microsoft Excel itu memiliki fungsi yang berbeda. Jadi kalau di Microsoft Excel itu fungsi utama yaitu untuk mengelola angka. Jadi di Microsoft Excel kalian bisa menggunakan untuk perhitungan ya, perhitungan angka. Dan yang perlu diingat lagi, di Microsoft Excel itu ada pengelompokan ya, jenis-jenis datanya seperti data teks, lalu ada data angka, data tanggal, dan data jam. Nah, baik, sekian dulu ya untuk materi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya Pak Noval mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.